Masa kita mau bikin nyakitin Rasulullah? Pergaulan siapa yang kita ikutin? Pergaulan siapa yang kita ikutin? Pakaian siapa yang kita ikutin? Hati-hati, nggak boleh. Apalagi di zaman kayak gini, nggak sedikit banyak yang mereka justru berlomba-lomba untuk mengikuti daripada musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Pergaulannya, akhlaknya, pakaiannya, cara berbicaranya, bertemannya, apapun, justru dia jauh dari Nabi Muhammad SAW. Usah jauh-jauh, sedikit Nabi udah mewanti-wanti, Nabi udah mengingatkan, udah menekankan kepada kita. Biar kata dia ahli ibadah, biar kata dia suka sholat, biar kata dia ngajinya bagus, akan tetapi kalau dia suka mengikuti suatu golongan, Allah kumpulkan dia bersama golongan tersebut. Naudzubillah wa ya'udzubillah. Sehingga diri jangan bicara duduk di jalan bukan berdosa, tapi hari pilihku berdoa berharap ampun dosa. Allah ya Rabbanas, bikin hati jangan panas, diberkati Qutbil Anfas Al-Habib Umar Al-Atam. Oh, gua tahu nih pada lemes nih, pada jomblo lu ya, pada jomblo lu ya. Ada yang jomblo di sini, ada yang jomblo di sini. Ayo bentar lagi tahun Alif kelar nih, buruan nikah dah. Bentar lagi tahun Alif selesai, buruan nikah ya. Lebaran Idul Adha, insyaallah habis Lebaran Idul Adha pada nikah yang jomblo. Aminin nih, aminin yang mau nikah. Ada yang mau nikah apa enggak? Ada yang mau nikah apa enggak? Kalau ada orang kagak mau nikah tuh, yang jomblo tuh cuma antara dua tuh, antara impoten kagak bisa bangun atau LGBT hadirin. Ya makanya yang jomblo aminin yang kencang nih biar pada nikah tahun ini. Amin. Ya Allah, ya Zawad, yang jomblo biar cepet zuwat. Amin. 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 Yang pacaran biar pada pegat. Yang pacaran biar pada putus. Biar pada putus. Biar pada nyusruk. Hadir majlis masih boncengan sama perempuan bukan muhrim, gua doain nyusruk.
Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pacaran biar pada pegat biberkati bil irsyad Allahul kafi wajadana al-kafi likulli kafi على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين, para kiai, para asatid, para orang tua, segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah secara khusus yang berada di lingkungan Dusun 1, yang insya Allah dimana kita doakan semoga para tuan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah berikan nikmat dalam hidupnya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat, para pemuda, para pemudi, para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir malam ini, semoga tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita, Allah angkat penyakit kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, sehingga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita anak yang salihin dan salehat, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan ke dalam hati kita, Allah tanamkan, Allah tambah cinta kita agar untuk bisa terus cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang dimana dengan keagungan dan luhurnya memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, sehingga dengan nikmatnya tersebutlah kembali sama kita bisa berkumpul, hadir, duduk di majlis Nabi Muhammad. Sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga di mana pada malam hari ini, di tengah kesibukan kita, di tengah rasa lelah kita, di tengah rasa capek kita, masih dimudahkan, diringankan langkah kita untuk bisa sama hadir di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan daripada libur sementara, malam ini baru kita buka kembali. Ramadan meninggalkanmu atau kamu yang meninggalkan Ramadan? Kemarin kita libur Ramadan, fokus ibadah di bulan Ramadan. Sekarang Ramadan telah berlalu, Syawal telah berlalu, masuk kita pada bulan Dzulqa'dah. Ramadan yang meninggalkan kamu, apa kamu yang meninggalkan Ramadan? Sehingga tidak ada lagi Quran yang kamu baca, tidak ada lagi qiyamul lail yang kita kerjakan, tidak ada lagi sedekah yang kita keluarkan, tidak ada lagi husnudzon kepada sesama hamba, saling bersalaman, saling memaafkan. Ramadan udah selesai langsung bebas semua, mulai lagi kebiasaannya Quran di HP diuninstall langsung, ganti jadi TikTok, sholat, semuanya macam-macam, hilang habis begitu aja. Sedangkan kita pemuda-pemudi yang ada di Majlis Niwal Habib setiap minggu, setiap malam Sabtu kita hadir duduk berkumpul karena ingin berusaha mengetahui segala sesuatu tentang Nabi Muhammad, ingin berusaha mengetahui segala sesuatu apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kita terus berusaha untuk bisa cinta sama Nabi Muhammad, untuk bisa mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena tidak sedikit di zaman seperti ini pemuda-pemudi yang justru mereka lari dari Nabi Muhammad. Nggak sedikit para pemuda, para pemudi yang mereka lari dari Nabi Muhammad. Mereka menyibukkan dirinya untuk jauh dari Nabi Muhammad, sibuk dengan tongkrongannya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan pergaulannya, sibuk dengan dunianya. Hati mereka kosong dari Nabi Muhammad. Dia nggak tahu apa-apa yang tentang Nabi Muhammad, sunnahnya, akhlaknya, pakaiannya, ucapannya, pribadinya. Bahkan kagak sedikit yang justru para pemuda, para pemudi yang mereka justru sibuk untuk memusuhi daripada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti pergaulan musuh-musuhnya Nabi Muhammad, mengikuti pakaian musuh-musuhnya Nabi Muhammad, mengikuti budaya barat, mengikuti budaya Yahudi, mulai dari style rambutnya udah nggak lagi ngikutin Nabi Muhammad. Macam-macam rambut modelnya, masya Allah, cepak belangwir,
muhak ngehe. Masya Allah, siapa yang diikuti? Siapa yang ngajarin? Kenapa kita nggak ngikutin Nabi Muhammad? Cara berpakaiannya. Sedangkan Nabi udah menegaskan, Nabi menekankan, bahkan Nabi mewanti-wanti kepada kita, siapa orang yang mengikuti suatu golongan, siapa orang yang mengikuti suatu kelompok, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada golongan tersebut. Maka merugilah bagi setiap orang tua yang mereka lalai, tidak menjadikan anak-anaknya untuk bisa kenal kepada agamanya Nabi Muhammad. Yang mereka lalai tidak mempersiapkan anaknya untuk sholat, untuk ngaji, untuk baca Quran. Justru berapa banyak orang tua yang merasa bangga ketika anaknya bisa mengikuti daripada budaya orang-orang barat. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Jangan hadirin, ya ikhwani, kita para pemuda, para pemudi umat Nabi Muhammad, yang menolongin kita Nabi Muhammad, yang cinta sama kita Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Yang selama hidupnya tidak ada nama yang terus diingat dalam lisannya Nabi Muhammad kecuali kita sebagai umat. Bahkan dalam sakitnya pun yang diingat sama Nabi Muhammad adalah kita sebagai umat. Bahkan sampai sakaratul maut yang diingat oleh Nabi Muhammad cuma kita sebagai umat. Bahkan hingga kelak nanti di mahsyar, ketika semua manusia dalam keadaan bingung, dalam kondisi yang sangat menakutkan, ibu lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, istri lari dari suaminya, semua ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Cuma Nabi Muhammad yang bisa kita andalkan. Cuma Nabi Muhammad yang mikirin kita. Masa kita mau bikin nyakitin Rasulullah? Pergaulan siapa yang kita ikutin? Pergaulan siapa yang kita ikutin? Pakaian siapa yang kita ikutin? Hati-hati, nggak boleh. Apalagi di zaman kayak gini, nggak sedikit banyak yang mereka justru berlomba-lomba untuk mengikuti daripada musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Pergaulannya, akhlaknya, pakaiannya, cara berbicaranya, bertemannya, apapun, justru dia jauh dari Nabi Muhammad SAW. Usah jauh-jauh, sedikit Nabi udah mewanti-wanti, Nabi udah mengingatkan, udah menekankan kepada kita. Biar kata dia ahli ibadah, biar kata dia suka sholat, biar kata dia ngajinya bagus, akan tetapi kalau dia suka mengikuti suatu golongan, Allah kumpulkan dia bersama golongan tersebut. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Namun biar kata dia masih suka maksiat, biar kata dia masih sering berdosa, walaupun sholatnya masih belum bagus, tapi kalau dia cinta sama orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad, ambil kabar, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ganti, ubah pakaian kita. Udah benar-benar yang bagus. Di kita pemuda-pemudi yang ada di Majlis Dewan Habib, malam ini hadir duduk rapi, enak dilihatnya. Tapi besok udah keluar lagi di majlis, udah kayak apa baik udah pakainya udah. Bahkan na'udzubillah wa'udzubillah, bukan sedikit, bukan hanya orang luar, terkadang orang yang hadir di majlis juga masih sering kayak begitu. Ingat kata Nabi, Nabi udah mewanti-wanti, Allah dan Rasul melaknat perempuan yang mengikuti, yang bergaya seperti laki-laki, dan Allah melaknat laki-laki yang bergaya seperti perempuan. Ini bukan cuma orang di luar majlis hadir. Terkadang di dalam majlis juga masih banyak yang kayak gitu. Ini kita yang hadir malam ini, laki-laki, ada yang pakai gelang apa enggak? Ada yang pakai gelang apa enggak? Ngikutin gaya perempuan. Ada yang pakai kalung apa enggak? Ada yang pakai kalung apa enggak? Udah kayak guguk ya. Kalau ada anak majlis laki-laki pakai kalung kayak perempuan, jauh dipanggil Bleki deh. Panggil yang sopan, Bleki. Kukuk kukuk. Yang perempuan juga kayak begitu, masya Allah. Udah kagak malu, kalah sama kodratnya. Hati-hati perempuan, jaga aurat. Pakai kerudung, tapi tanah lepis ketat bener. Gak boleh, jaga. Hati-hati seorang wanita sehelai saja daripada rambut muslimah terlihat oleh lelaki yang bukan muhrim. Cukup bagi dia memasukkan 4 laki-laki ke dalam api neraka. Satu helai rambut muslimah terlihat oleh lelaki yang bukan muhrim, cukup bagi dia memasukkan 4 laki-laki ke dalam api neraka. Siapa? Orang tuanya, saudara lelakinya, suaminya, dan anak lelaki-lakinya, gara-gara dia yang mempertontonkan auratnya kepada para lelaki yang bukan muhrimnya. Na'udzubillah, jangan tutup aurat yang baik. Tempo-tempo zaman sekarang, masya Allah,
Orang kalau pakai kerudung, pakai hijab, pakai cadar dibilang aneh. Aneh apa enggak? Dibilang aneh. Masya Allah. Tapi giliran melihat perempuan-perempuan yang pakai tank top, pakai rok mini, pada demen banget. Ini baru modis. Kira-kira saya mau nanya nih. Nih anak-anak nih yang ada di Majlis Dewan Habib ini lebih demen perempuan yang bercadar apa yang pakai rok mini? Lebih demen perempuan yang bercadar apa rok mini? Bohong lagi loh. Lebih demen yang bercadar apa rok mini? Masih bohong juga. Lebih demen lihat yang bercadar apa rok mini? Lebih demen lihat yang bercadar apa rok mini? Bohong loh. Ustadznya aja lebih demen lihat yang rok mini. Jangan, nggak boleh. Makanya kalau pengen cari jodoh, kalau pengen cari istri, cari tuh jamaah banatnya Liwaul Habib. Oh cakep-cakep ya. Tuker tutup, pakai hijab, pakai kerudung, pakainya rapi, cakep. Biar kata pulang majlis kerudungnya dibuka-bukain. Gerah, katanya gerah-gerah. Diputer-puterin jadiin kopal. Boleh hadirin nih. Kita malam ini kita pembukaan lagi. Kita pengen seminggu sekali terus keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, tak bukan semata-mata sebagai wujud bentuk cinta kita sama Nabi Muhammad. Ayo para pemuda, para pemudi, bangkit kalian untuk bangsa, bangkit kalian untuk negara. Udah bukan waktunya buat kita bermain-main, bukan waktunya buat kita buat nongkrong narkoba, mabok-mabokan, udah kagak zaman. Jangan. Harus baik kalian, sholat, ngaji, baca Quran, ikutin Nabi Muhammad. Ya, seminggu sekali kita keliling, kita ada Ustadz Muhammad Nur Fauzi, kita ada Ustadz Ahmad Saifullah, kita ada Ustadz Surya Abi Bagir, yang tak lain tak bukan apa-apa yang beliau sampaikan tadi semata-mata untuk mendekatkan kita sama Nabi Muhammad. Tadi tuh dari tadi yang disampaikan, kira-kira ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Ngerti apa kagak? Makanya salah satu bentuk keimanan kita, sebagaimana suatu saat Rasul keluar dari rumah berjumpa dengan para sahabat. Ketika Nabi berjumpa dengan para sahabat, ditanya sama Nabi, ya ashabi kaifa asbahtum? Bagaimana kabar pagimu hari ini? Bagaimana keadaanmu saat ini? Maka para sahabat mengatakan, alhamdulillah ya Rasul, kami dalam keadaan beriman. Tuh Nabi kalau ketemu sama orang ngucapin salam, nanya kabar, ini aja udah mulai hilang dari kita. Udah mulai kagak ada dari kita. Ketemu saudara, ketemu tetangga, tempo-tempo, ketemu guru di jalan, ketemu guru, ketemu ustadz di kendaraan naik motor, cuma tat, klakson, tin, apa lu tatat? Wala salam, wala kalam. Udah hilang. Kadang melengos baik gitu. Nggak saudara, Nabi ngucapin salam, disampaikan salam. Tanya bagaimana kabarnya, kaifa asbahtum, bagaimana pagimu hari ini? Kira-kira ada yang begitu apa kagak sama kita? Ada yang begitu apa kagak sama kita? Kenapa malu? Seingat saya mah, insya Allah seingat saya mah, mudah-mudahan saya kagak lupa ini, mudah-mudahan kagak lalai. Mau ketemu orang kok biar kata tadi pagi baru ketemu, malamnya ketemu lagi, tanya sehat. Biar gitu kan orang girang banget, itu ada perhatiannya. Kenapa udah nggak ada? Kadang boro-boro salaman, boro-boro nanya kabar, melengos di jalan. Sama tetangga cuek aja, sama tetangga. Ngelihat temen datang main ke rumah, ayo aja kopi diumpet-umpetin. Kan begitu modelnya. Nabi nanya kabar, kaifa asbahtu. Ini Nabi hadirin kalau udah nanya kabar konsepnya beda sama kita. Kita kalau ditanya kabar kira-kira apa yang kita jawab? Kita kalau ditanya kabar kira-kira apa yang kita jawab? Apa yang kepikiran? Sehat apa sakit, kan begitu. Kalau Nabi beda konsepnya. Ini kira ditanya kabar, saya sering waktu nemuin orang model begitu tuh, kagak ada punya rasa syukurnya. Gimana Mang, sehat? Alhamdulillah, Habib sehat badan mah. Apa tuh yang kagak sehat? Kantong lah, emang udah uang. Orang kagak punya rasa syukurnya tuh, begitu tuh modelnya tuh. Ngeluh mulu, kerjanya ngeluh, bilang susah ngeluh, ngucapin kemana-mana, sehat badan mah, cuma kantong kagak ada ini. Sehat badan mah, cuma bini ngoceh mulu ini. Pokoknya yang susah-susah doang yang dia sebar-sebarin. Sedangkan Allah mengatakan, wa ma bi ni'mati rabbika fahadits, tunjukin yang nikmat-nikmat yang enak-enak. Tunjukin. Ini kadang orang berumah tangga yang diceritain kejelekan istrinya mulu. Tambah lagi ceritanya depan yang jomblo belum nikah. Saya sampai tanya, kenapa kamu belum nikah-nikah?
Waduh beb, teman-teman saya nikah pada diomelin mulu sama bini sih jadi geri ah. Hati, makanya kalau depan jomblo jangan cerita yang kagak enak. Dan cerita yang kagak enak, bini ngomel apa segala macam, kan ngomel juga gara-gara lo. Makanya kalau kata Habib Segaf tuh nih Pak, kalian para istri, para wanita-wanita soleha, jangan laksanakan 3M tuh kata Habib Segaf Baharu. Jangan 3M. Apa 3M? Jangan marah-marah, jangan membantah, jangan meminta. Bener apa kagak? Bisa gak Bu? Jangan 3M nih, jangan marah-marah, jangan membantah, jangan meminta. Tuh, bagi para istri-istri soleha tuh. Gampang udah perempuan mah. Kalau bisa ngelaksanaan itu, mati suaminya dalam keadaan ridho, itu kata Allah pintu surga ada 8, masuk lewat mana aja terserah, bebas. Bebas. Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Gampang apa enggak? Ini kalau ibu-ibu sekiranya saya tanya nih para istri, kalau suruh milih lebih baik istri duluan apa suami duluan yang meninggal? Hah? Ini jaminan. Semuanya nggak punya jaminan. Ustadz, jaminan masuk surga kata siapa? Habib, jaminan masuk surga kata siapa? Kagak ada yang jamin. Orang kaya masuk surga belum tentu. Pejabat masuk surga belum pasti. Tapi yang udah pasti masuk surga adalah seorang istri-istri, seorang wanita manapun, dia menjadi istri yang soleha, dia wafat dan suaminya dalam keadaan ridho, pasti langsung dijamin masuk ke dalam surga. Tuh jaminan tuh. Syaratnya harus istri duluan yang mati duluan. Oke, kira-kira lebih istri duluan apa suami duluan? Masya Allah, kan konsep kita mah beda. Wah, mendingan laki duluan, bet apaan? Kalau saya mati duluan, nanti langsung nikah lagi dia. Udah kagak ada Bu, ceritanya cemburu udah mati mah. Udah kagak ada lagi cemburu. Ngapain cemburu? Bahkan kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal apa kalau nggak salah. Itu beliau, istrinya meninggal misalnya hari ini nih, hari Jumat, hari Sabtunya langsung nikah lagi. Menjaga dari fitnah tuh, menjaga saking mulianya menikah, pahalanya hebat, luar biasa. Hari Jumat meninggal, hari Sabtu langsung nikah lagi. Lah coba model kayak kita mah, apa Bib laki model begitu kebangetan gatel. Nah suami zaman sekarang. Ya insya Allah mah saya yakin, mudah-mudahan ibu-ibu nanti nih ibu-ibu kalau mati saya yakin suaminya pada ridho. Belum mati aja pada ridho banget ya. Lelaki zaman sekarang, bininya mati kayak jenazah belum dikubur, mata udah langsung bagi dua tuh. Satu ngeliatin jenazah, satu lagi nyari siapa penggantinya. Nggak usah diliatin, makanya jangan konsumsi sinetron. Jangan apa model kayak gitu dijadiin panutan. Dah segala HP laki dicek-cekin gara-gara film layangan nyusruk. Boro-boro laki lu beliin apartemen, ngopi aja ampasnya diseduh lagi. Jangan kebangetan begitu. Nabi kalau nanya kabar begitu, kaifa asbahtum, bagaimana pagimu? Apa kata para sahabat? Alhamdulillah kami dalam keadaan beriman ya Rasul. Tuh, cakep apa enggak? Cakep apa enggak? Ditanya bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Kabar kami dalam keadaan beriman. Pagi ini kami dalam keadaan beriman. Kata Nabi, apa tanda-tanda keimananmu? Ini para sahabat mengatakan ya Rasul, tanda-tanda keimanan kami adalah kami sabar atas segala bala dan musibah. Sabar. Sedangkan sabar kemarin udah kita bahas tuh malam Kamis di Ustadz Ahmad. Majlis Safinatun Najah. Setiap malam Kamis. Sabar bukan cuma sabar dalam bala doang. Bukan sabar dalam segi musibah doang. Bukan sabar dari segi cobaan doang. Terkadang sama bala sama musibah, aduh begini amat, hidup kenapa gue miskin, lu kalau kaya sombong. Kan begitu. Tapi sabar juga ada sabar dalam musibah, sabar dalam bala, sabar dalam kesedihan, dan juga ada sabar dalam ketaatan. Ada sabar dalam ibadah. Kalau dalam musibah mah kagak punya duit, ya bukan cuma sabar, kerja, jangan rebaan mulu. Sabar, punya bini ngomel mulu, ambil, sabar. Syekh Abdurrahman Bajal Habal bisa jadi wali gara-gara bininya galak. Tuh, makanya yang pengen jadi wali, gue doain bininya pada galak. Terus Syekh Abdurrahman Bajal Habal begitu hadirin, jadi wali gara-gara bininya galak, ngomelin mulu. Karena dia sabar ngadepin bininya yang galak, akhirnya Allah angkat derajatnya jadi wali. Pengen apa kagak begitu? Bukan cuma sabar dalam segi musibah, kayak ngaji juga begini kudu sabar.
Ya namanya ngaji mah kagak enak. Majlis sudah memulai, hati-hati, saya udah wanti-wanti. Istiqomah berat bro, berat. Ngaji nggak enak. Setiap malam Sabtu mondar mandir, benerin panggung, bersihin sampah, ngangkut umbul-umbul, dijailin orang. Ada orang yang kagak suka. Cuma ada surga sama neraka, ada malaikat, ada iblis, ada setan. Beres. Gitu aja, nggak usah khawatir, nggak usah lihat kiri kanan depan belakang. Beres. Ada orang kagak suka sama pengajian, ada orang kagak suka sama majlis, udah ambil kabar, beres, udah jelas. Nggak remang-remang. Biar kata dicaci maki, biar kata dihina, capek, biarin aja. Emang kudu begitu, ngaji mah capek. Sabar. Gini nih udah malam, gua tahu udah pada kagak sabar ini. Kakinya pada kesemutan pada. Wah, udah lama amat ini, udah 11 ini. Pengen ngereng gue nih. Wah, udah lama banget, udah edah baik. Ada aja yang ngedumel, ada apa kagak? Ada apa kagak? Sabar. Saya sengaja saya lama-lamain sabar, pengen tahu. Sabar lah, ngaji seminggu sekali cuma 3 jam. Ngaji seminggu sekali cuma 3 jam, pulang pengen masuk surga. Lontong sayur. Kagak bisa sabar. Giran wancong aja lu sabar loh. Tadi udah berapa kali, wah mendung nih, geluduk-geluduk nih, jangan-jangan hujan. Biar kata hujan berangkat dong, jauh berangkat apa enggak kira-kira? Sampai malam berangkat apa enggak? Berangkat. Giliran buat cewek aja loh. Masya Allah, giliran buat cewek, buat gebetan doang, belum tentu jadian. Yang cuma ngerit WhatsApp dirit doang, kagak dibalas. Masya Allah, kalau pun ayang beb pengen dukuh dong. Malam-malam pun pengen dukuh. Mana hujan geledek. Kira-kira demi buat kecintaan kita cari apa enggak? Kita cari apa enggak? Udah malam tetap dicari. Hujan ini hujan. Berangkat. Geledek. Berangkat. Masya Allah, biarkan air hujan membasahi bumi, asalkan jangan air mata membasahi kekasih hati. Berangkat dia cari hujan-hujan, keluar rumah hujan-hujanan, hadirin nyari buah duku buat sang pujaan hati. Inilah bukti pengorbanan cintaku padamu wahai Neng. Masya Allah, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, samudra ku tenggelami. Anyut ente. Cacing kusap. Sabar. Ngaji itu kudu sabar. Pemuda-pemudi ini sabar. Dunia memang tempatnya kagak enak. Tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya bosan, tempatnya sedih, tempatnya sakit, dan kudu sabar. Ya, makanya insya Allah nih, saya dari kemarin sengaja belum pembukaan nih, baru sekarang nih pembukaan nih. Sekarang kita masuk bulan Dzulqa'dah. Baru malam ini pembukaan, dan terus insya Allah setiap malam Sabtu terus kita bakal jalan dari satu tempat ke tempat yang lain setiap malam Sabtu. Adapun untuk malam Sabtu besok emang belum ketahuan tempatnya ya. Jemaatan belum ada tempatnya untuk malam Sabtu besok. Untuk malam Sabtu besok belum tahu tempatnya di mana, tapi nanti insya Allah akan segera kita umumkan. Atau barangkali saudara-saudara semua, teman-teman sekalian, ada yang pengen rumahnya ketempatan, musolahnya, masjidnya, ayo gerakin, ambil bagian. Jadi kalian pejuang, jangan pecundang. Ayo ambil bagian. Siarkan majlis dimanapun, mau di Ciangsana, mau di Nagrak, mau di Barcelona, mau di Real Madrid. Ayo dah, bismillah. Bismillah, insya Allah untuk malam Sabtu depan nanti segera mungkin akan kita umumin. Ya, namun yang ingin saya sampaikan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita sampaikan salam dan salawat terbaik kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat demi terselenggaranya majlis kita malam ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, rapihin jaga akhlak, jaga adab. Ingat, dakwah nggak mesti harus berdiri di depan sini megang mic bicara di hadapan semua orang, enggak. Tapi dakwahlah dengan pakaian, dakwahlah dengan tulisan, dakwahlah dengan kelakuan, dakwah yang baik. Bawa tanggung jawab kita masing-masing. Pulang dari majlis pakai koko, pakai peci, pakai sarung rapih, cakep, jangan kebut-kebutan. Pakai koko, pakai peci, pakai jaket majlis lagi. Masya Allah, nongkrong di flyover sono. Pacaran bukan muhrim, pinggir jalan nongkrongnya. Beli es cuma 1 berdua.
Sangkanya dia so sweet banget tadi pakai jaket madis. Itu harmang saya dorong ini tuh loncat ke jembatan tuh. Jangan jaga akhlak yang perempuan juga begitu ya, langsung pulang ke rumah. Kesian orang tua khawatir. Jangan yahanu kalau ada jamaah laki-laki yang yahanu pengen nganterin, lu kadang lunya juga sih yang genit. Kadang begitu. Kadang perempuannya juga yang genit Jangan yang laki-laki jangan, jaga harga diri. Jaga harga diri, nggak boleh. Cintamu hanya untuk istrimu nanti kalau punya. jaga akhlaknya baik-baik, jaga akhlaknya baik-baik. Yang benar, yang rapi. Pulang dari majlis, udah nggak ada kesibukan, langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan pada kelayaban. Jangan pada kelayaban. Ingat, jangan majlis sampai malam, tapi sholat subuhnya kesiangan. Kita tutup dengan mahlul qiyam. Setelah itu doa dan bubar, diperhatikan sampahnya ya. Sampahnya diperhatikan, hati-hati di jalan. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan mahlul qiyam. Pasang segala niat kita, pasang segala hajat kita, segala maksud dan tujuan kita insya Allah. Dimana dengan maksud dan tujuan hajat-hajat kita semua yang hadir pada malam ini dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad insya Allah dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan semua keinginan-keinginan kita, semua problematika dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dalam mendidik anak kita, semuanya semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW.